Salam, selamat pagi dan kita jumpa lagi dengan renungan singkat Jemaat Yesus di Kulo. Pagi hari ini kami bersyukur memiliki waktu yang indah untuk kembali menyampaikan firman Tuhan melalui renungan singkat pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Oleh karena berkat-Mu pada pagi hari ini, Kau berikan waktu bagi kami untuk belajar firman-Mu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan menguatkan iman yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, saya beri judul buah bibir yang positif, bukan negatif. Dan renungan ini saya ambil dari perikop Injil Lukas perikop 19 ayat 1 sampai 10. Dan saya ambil ayat nasnya atau ayat intinya di dalam Lukas 19 ayat yang ke-7. Lukas 19 ayat ke-7 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bapak, Ibu, dan sekalian tentunya sudah sangat hafal sekali dengan perikop ini, yaitu di mana menceritakan kisah akan Sakeus. Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa hidup orang percaya di tengah dunia adalah sebagai surat Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 di sana dikatakan, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan kata lain, bahwa orang di dunia akan melihat dan memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertanyaan bagi kita, apakah selama kehidupan kita ini, kita sudah menjadi berkat bagi orang lain atau malah menjadi batu sandungan? Apakah kita menjadi yang hidupnya tidak menjadi buah bibir positif, tetapi malah menjadi buah bibir yang negatif bagi orang-orang di sekitar kita? Ini sangat menyedihkan. Kehidupan Kristen yang normal seharusnya menjadi buah bibir yang positif. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kita lihat cerita Sakeus. Sebelumnya Sakeus menjadi buah bibir negatif dan menyandang predikat sebagai orang berdosa. Karena profesinya adalah sebagai pemungut cukai. Orang-orang pun menjadi terkejut dan keheranan begitu melihat Kristus mau singgah di rumah orang berdosa ini. Di pihak lain, Sakeus menjadi buah bibir yang positif di antara para malaikat di surga. Karena ada seorang berdosa yang bertobat, mau mencari Kristus dan menerima Kristus di rumahnya. Alkitab pun menyatakan bahwa para malaikat di surga turut bersukacita ketika ada seorang berdosa yang bertobat. Sakeus yang awalnya menjadi buah bibir negatif dan hidupnya dicibir banyak orang, sejak bertemu dengan Kristus, hidupnya telah diubahkan dan menjadi buah bibir yang positif. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita disebut sebagai orang Kristen yang gagal
apabila kehidupan kita menjadi buah bibir yang negatif. Itu artinya orang-orang lain menjadi tersandung karena kita. Bagaimana supaya kita menjadi buah bibir yang positif? Harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang di dalamnya adalah buah roh. Yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang tentunya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah sangat hafal betul dengan buah-buah roh ini. Mungkin sangat mudah dihafalkan, tetapi agak sulit atau mungkin sulit untuk dilakukan. Tetapi bersama Kristus, bersama Tuhan, kita akan bisa melakukannya. Perubahan hidup yang tampak nyata adalah sebuah kesaksian yang kuat daripada perkataan kita. Kita ini adalah surat Kristus, surat yang bisa dibaca secara terbuka, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah mulai saat ini, apabila orang melihat kita, bahwa kita surat yang terbuka dan menunjukkan bahwa kita ini adalah surat Kristus yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dan melalui kesaksian kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, orang lain akan datang kepada Kristus, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain kehidupan kita. Kiranya renungan ini menjadikan kita untuk benar-benar menghidupkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita, karena kita sebagai surat yang terbuka, surat Kristus yang dapat dibaca setiap orang. Terima kasih, saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.